Di tengah ambisi manusia menjelajahi bintang-bintang, ada satu kenyataan yang terasa ironis, kita justru lebih tahu bentuk permukaan Mars daripada dasar lautan kita sendiri. Mars yang begitu jauh dari bumi telah dipetakan dengan resolusi tinggi. Lewat satelit seperti Mars Reconnaissance Orbiter, bahkan gunung tertingginya Olympus Mons, dan lembah terpanjangnya Valles Marineris, sudah diberi nama dan diukur dengan teliti. Sebaliknya, lebih dari 80% dasar laut bumi belum pernah dipetakan secara detail. Sebagian besar peta samudra yang kita miliki hanyalah hasil estimasi kasar dari data satelit. Teknologi sonar memang bisa memberi gambaran yang lebih akurat, tapi penggunaannya masih terbatas. Cahaya matahari hanya menembus sekitar 200 meter ke bawah, dan di bawah itu terbentang dunia yang gelap, bertekanan tinggi, dan hampir tak tersentuh manusia. Mungkin karena langit selalu tampak menjanjikan, penuh harapan dan fantasi, sementara kedalaman laut menyimpan sesuatu yang tak bisa kita kontrol, gelap, sunyi, dan tak memberi harapan palsu. Di kedalaman samudra, lebih dalam dari yang bisa dicapai oleh cahaya matahari, terdapat lapisan laut yang disebut zona Hadal, wilayah laut terdalam di bumi. Dimulai dari kedalaman 6.000 meter ke bawah, istilah Hadal berasal dari nama Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Karena tempat ini begitu gelap, sunyi, dan nyaris tak terjamah. Zona Hadal bukanlah satu tempat, melainkan zona kedalaman ekstrim yang tersebar di berbagai palung samudra, seperti Palung Mariana, Palung Tonga, atau Palung Kuril. Di sana, tekanan air bisa mencapai 1000 kali tekanan udara di permukaan laut. Suhu hampir mendekati titik beku, dan manusia hanya bisa menjangkaunya dengan kapal selam khusus yang dirancang bertahan dari tekanan mematikan. Namun yang mengejutkan, kehidupan tetap ada di sana. Para ilmuwan menemukan makhluk-makhluk aneh, tubuh transparan, tak bertulang, sebagian tanpa mata, karena tak ada cahaya untuk dilihat. Mereka tidak hidup dari cahaya matahari, tapi dari mikroorganisme yang memakan zat kimia di dasar laut. Zona Hadal adalah dunia asing, bukan di luar angkasa, tapi di bawah kaki kita sendiri, tempat yang lebih sedikit dijelajahi manusia dibanding bulan. Laut ini bukan sekadar dalam, ia sunyi, gelap, dan menyimpan kehidupan yang tak pernah tampak oleh mata. Di balik birunya laut tropis yang tenang, tersembunyi pintu masuk ke dunia asing. Inilah lubang biru, sumur raksasa yang menganga di dasar laut, terbentuk ribuan tahun lalu saat permukaan laut masih lebih rendah. Lubang ini bukan hanya ruang kosong, tapi juga jejak kehidupan dan bumi yang lama terlupakan. Beberapa lubang biru terbesar di dunia tersebar di berbagai penjuru bumi, seperti Dragon Hole di Laut Cina Selatan, Great Blue Hole di Belize, dan Dean's Blue Hole di Bahama, masing-masing lebih dari 100 meter di bawah permukaan laut. Di dalamnya, air terbagi menjadi lapisan-lapisan, ada yang penuh oksigen, ada yang benar-benar hampa. Lapisan terdalam seringkali tanpa cahaya, tanpa oksigen, tapi justru menyimpan kehidupan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme aneh di bagian dasar yang tak tersentuh, hidup dari zat kimia tanpa bantuan sinar matahari. Sebagian peneliti percaya, air di dasar lubang biru mungkin telah terisolasi selama ribuan tahun, tak pernah bercampur dengan laut di sekitarnya. Ini berarti, yang hidup di dalamnya bisa jadi jejak masa lalu, atau bahkan petunjuk bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi. Lubang biru bukan hanya lubang di laut, ia menyimpan dunia lama yang nyaris terlupakan, dalam keheningan yang utuh. Di dasar lautan, tersembunyi bentang alam yang bahkan lebih megah daripada yang ada di daratan. Ada gunung-gunung yang menjulang lebih tinggi dari Everest, tapi tak pernah terlihat karena tertutup ribuan meter air. Salah satunya adalah Mauna Kea di Hawaii. Jika diukur dari dasar laut, gunung ini jauh lebih tinggi dari Himalaya. Namun kita tak pernah menyebutnya sebagai gunung tertinggi di dunia. Laut juga memiliki sungainya sendiri. Di Teluk Meksiko, para ilmuwan menemukan sungai bawah laut, aliran air asin super pekat yang mengalir di dasar laut,
lengkap dengan tebing dan arusnya sendiri. Fenomena ini disebut Brine Pool, yakni kumpulan air yang sangat asin hingga lebih berat dari air laut biasa, membuatnya mengalir di dasar laut seperti sungai dalam laut. Aneh, tapi nyata, di bawah laut, ada sungai yang tak bisa kita minum, dan arus yang tak bisa kita sentuh. Bentang-bentang ini bukan sekadar pemandangan yang indah, mereka adalah bukti bahwa bumi memiliki dua wajah, wajah yang kita kenal di daratan, dan wajah lain yang jauh lebih asing, seakan berasal dari planet yang berbeda. Ada bagian-bagian laut yang tampak biasa dari permukaan, namun di kedalaman ribuan meter, ia berubah menjadi dunia yang benar-benar asing. Tempat di mana oksigen menghilang, dan kehidupan seperti berhenti bernafas. Inilah yang disebut sebagai zona laut mati, wilayah laut dalam yang nyaris tak mendukung kehidupan karena kadar oksigennya sangat rendah, bahkan nol, tidak ada ikan, tidak ada terumbu karang, hanya mikroba yang bisa bertahan. Zona laut mati ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di Laut Mediterania, Teluk Meksiko, dan Samudra Pasifik. Tapi ini tidak seperti lubang biru yang tadi kita bahas. Meskipun sama-sama kehilangan oksigen, kesunyian di sini terasa lebih pekat. Lautannya seperti menolak kehidupan itu sendiri. Namun di tengah keheningan itu, muncul gelembung-gelembung gas, naik perlahan dari dasar, seperti bisikan dari dunia yang terkubur. Gelembung ini bukan udara biasa, ia adalah metana, gas yang terperangkap selama ribuan bahkan jutaan tahun di bawah tekanan ekstrim. Dalam bentuk padatnya, metana ini dikenal sebagai metane clatrate atau gas hydrate, sejenis es aneh yang terbentuk dari air dan gas. Jika suhu naik sedikit saja, lapisan ini bisa meleleh dan melepaskan gas metana ke atmosfer. Dan metana adalah gas rumah kaca yang 80 kali lebih kuat dari karbon dioksida. Ilmuwan menyadari bahwa cadangan metana bawah laut sangat besar. Beberapa melihatnya sebagai potensi energi alternatif. Tapi jika dilepaskan secara liar akibat pemanasan global atau gangguan geologis, metana ini bisa mempercepat krisis iklim jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Laut tak hanya menyimpan misteri, tapi juga bahaya. Ia tak bersuara, tak memberi tanda. Tapi di dasar laut yang tenang itu, sesuatu menunggu, siap dilepas dalam ledakan sunyi yang mampu mengguncang dunia. Laut selalu kita pandang sebagai kumpulan air yang luas, tempat berlayar, berenang, atau sekadar dikagumi. Tapi di balik riak-riaknya, lautan menyimpan lanskap yang lebih asing dari permukaan Mars. Ada gunung setinggi Himalaya, ngarai lebih dalam dari Grand Canyon, dan wilayah tanpa cahaya yang belum pernah disentuh cahaya matahari sejak dunia diciptakan. Namun hingga hari ini, lebih banyak dana riset dan teknologi yang dialirkan untuk menjelajah luar angkasa dibanding menjelajah laut. Bahkan, anggaran NASA jauh melampaui anggaran NOAA, badan yang khusus meneliti kelautan. Seolah-olah langit lebih layak dimengerti daripada kedalaman bumi sendiri. Mungkin karena laut terlalu dekat, terlalu membumi, sementara langit menjanjikan harapan, laut justru mengajarkan keterbatasan. Ia tidak membangun mimpi seperti langit, tapi memaksa kita bercermin, bahwa masih banyak sisi dunia ini yang kita tinggali, tapi tak kita kenali. Laut adalah misteri yang tidak memanggil, ia tidak melambai, tidak memberi sinyal, ia diam saja, menunggu siapa yang cukup rendah hati untuk menyelaminya. Di situ letak filosofinya, bahwa tidak semua misteri harus bersuara untuk layak dijelajahi. Dan akhirnya, kita belajar, bahwa laut bukan sekadar air, ia adalah catatan bisu dari bumi, peta batas kemampuan manusia, dan cermin jernih atas betapa sedikitnya yang kita tahu. Sampai jumpa di Palawafak selanjutnya.